Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan bahasan kita mengenai jenis-jenis bahan. Pada materi kali ini, kalian dapat menyaksikan dan membaca di buku paket kalian di halaman 199 sampai 209. Baik. Jenis bahan yang pertama yang kita bahas adalah serat. Apa itu serat? Serat merupakan jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat dapat kalian lihat di gambar yang telah Umi sajikan. Serat sendiri terbagi menjadi serat alami dan serat buatan atau sintetis. Yang pertama kita bahas serat tumbuhan. Serat tumbuhan pastinya berasal dari tumbuhan yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Contohnya apa, Umi? Kapas. Serat kapas. Dia itu ciri-cirinya terasa dingin, mudah kusut, dan mudah terbakar. Pada pakaian yang kita pakai sehari-hari contohnya bahan apa, Umi? Bahan katun. Nah, pakaian berbahan katun ini biasanya terbuat dari kapas, serat kapas. Yang kedua, serat kapuk. Biasanya serat kapuk ini di kehidupan sehari-hari kita gunakan sebagai tilam ya, atau kasur. Nah, sifatnya gimana, Umi? Lembut, mudah lengket ke benda lain. Nah, itulah sifat dari kapuk. Dan yang ketiga ada serat rami. Serat rami ciri-cirinya tidak mudah berubah warna dan tahan terhadap bakteri atau jamur. Contoh dari serat rami biasanya serat-serat yang terdapat di kain goni, gitu ya nak. Oke, yang kedua ada serat hewani ya, ini sebenarnya serat yang tersusun atas protein hewani. Contohnya apa, Umi? Nah, kalau kamu punya baju wol, nah itu terdiri dari serat berasal dari serat hewani, yaitu bulu domba. Sifatnya itu kuat, penahan panas, makanya sering digunakan sebagai bahan untuk membuat jaket, elastis, tahan bakteri dan juga jamur. Yang kedua ada sutra, berasal dari ulat sutra. Nah, sifatnya itu berkilau, sangat bagus dan sangat lembut sehingga harga serat kain-kain yang berserat sutra ini mahal. Yang ketiga ada serat mineral yang dibuat dari mineral asbestos. Nah, salah satu contoh dari serat mineral ini adalah serat mineral inilah yang termasuk ke serat sintetis atau buatan. Contohnya itu apa, Umi? Nilon. Yang sifatnya kuat, ringan, elastis, berkilau dan mudah kusut. Ada juga poliester, tidak mudah kusut, tahan sinar matahari, daya serap rendah, tahan terhadap suhu tinggi namun mudah terbakar. Nah, ini biasanya contoh-contoh dari pakaian yang berbahan atau yang namanya itu spandek. Nah, gitu ya, Nak. Oke. Yang kedua kita bahas yaitu kaca. Kaca merupakan bahan yang berwujud padat, berwarna bening, sangat rapuh, mudah pecah dan dapat dibentuk jika dipanaskan. Ketika kaca ini dipanaskan dia meleleh. Ketika dia dalam keadaan meleleh inilah dia dapat dibentuk menjadi bentuk yang kamu inginkan. Keunggulannya apa, Umi? Tahan korosi, dia gak mudah berkarat dan gak akan berkarat. Dia bersifat transparan sehingga ketika sesuatu dimasukkan ke dalam kaca kita dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tahan terhadap zat kimia, maka dari itu kaca dijadikan botol-botol penyimpanan obat dan mempunyai nilai estetik, nilai keindahan ya. Oke, nah jenis-jenis bahan yang ketiga ini yang familiar di kehidupan kita sehari-hari yaitu plastik. Plastik merupakan polimer sintetis atau polimer buatan yang dapat dicetak sesuai bentuk yang diinginkan setelah didinginkan berdasarkan respon terhadap panas. Nah, plastik dibedakan atas plastik termoplast dan termoset. Jadi plastik dengan tipe termoset ini lebih tahan panas daripada plastik yang termoplast. Nah, di kehidupan sehari-hari kita menggunakan plastik untuk berbagai macam kegiatan yang ada, untuk membungkus makanan, kita pakai juga plastik untuk sebagai alat bantu.
Misalnya alat bantu masak, ada juga plastik itu kan, ada juga kita gunakan sebagai pipa untuk bahan baku tong sampah. Oke, sebenarnya mana sih Umi jenis-jenis plastik yang dapat kita gunakan di kehidupan sehari-hari yang aman gitu ya. Oke, di sini adalah tanda recycle ya. Nah, kode-kode ini adalah tanda recycle semuanya ya kan. Mungkin kalian pernah memerhatikan tanda-tanda ini beserta nomor yang ada di dalamnya. Sebenarnya apa sih ini Umi? Nah, ini sebenarnya ada kodenya, ada maksudnya. Oke. Kode plastik dengan nomor 1 dengan segitiga dan nomor 1 di tengah itu terbuat dari bahan PETE atau polyethylene terephthalate. Nah, ini biasanya harus digunakan satu kali. Kode 1 itu artinya hanya boleh digunakan satu kali. Setelah itu nggak boleh digunakan lagi. Nah, biasanya ini dipakai untuk botol-botol minuman, ya kan, minuman mineral itu nggak boleh kita gunakan lagi, nggak boleh kamu isi lagi ternyata dengan air minum lain. Nah, setelah habis kamu remukkan dan buang. Ada yang kodenya nomor 2, ini bahannya itu terbuat dari HDPE, High Density Polyethylene. Nah, ini juga hanya boleh digunakan satu kali pakai. Nah, dengan kode 3 yaitu terbuat dari bahan V atau PVC, yaitu polyvinyl chloride. Nah, ini ternyata sangat berbahaya dan sulit didaur ulang. Biasanya ini terdapat pada pipa-pipa air. Oke, jadi jangan dipakai untuk minum. Yang kode 4 adalah LDPE, yaitu Low Density Polyethylene. Nah, ternyata bahan ini itu sulit dihancurkan, namun baik untuk tempat makanan. Nah, masih aman untuk tempat makanan, tapi dia nggak ramah lingkungan nih. Oke, ada yang kode 5 yaitu PP. Apa itu? Polypropylen. Nah, nomor 5 inilah bahan yang paling bagus untuk dijadikan bahan plastik penyimpanan makanan dan minuman serta dapat dipakai berulang. Dan yang keenam ada polistiren. Nah, ini lebih baik dihindari untuk makanan ya. Kemudian yang ketujuh ada other, artinya plastik-plastik lain yang termasuk itu akrilik, polikarbonat, politik, fiber, nilon, fiberglass. Nah, ini digunakan untuk bahan-bahan yang lain gitu ya. Nah, cuman dari sini kamu tahu kode berapa yang baik untuk penyimpanan makanan adalah kode nomor 5. Nah, seperti itu. Baik. Yang terakhir kita bahas mengenai logam dan karet. Nah, dari logam dan karet yang kita nampak ini, logam seperti yang kita ketahui sifatnya itu adalah bersifat padat, konduktor yang baik, kemudian dia mempunyai warna yang mengkilap. Nah, ya kan? Kemudian dia dapat dibentuk jika dilelehkan dengan suhu yang sangat panas. Kemudian karet. Nah, karet itu terbuat dari getah karet. Sifat karet itu elastis. Ingat, elastis itu nggak sama dengan lentur. Oke, lentur itu mudah dibentuk, sedangkan elastis dapat kembali ke bentuk semula. Sifat karet merupakan elastis. Gitu ya nak, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan karet untuk mengikat makanan. Karet juga digunakan sebagai isolator ya kan, isolator kan, karet ini kan penahan panas yang baik juga. Kemudian karet kita gunakan sebagai ban mobil, ban sepeda, dan banyak sekali manfaat dari karet. Nah, untuk pembahasan mengenai jenis dan bahannya, jenis bahan dan pemanfaatannya sampai di sini saja. Oke, Umi harap kalian paham dan semoga ini bermanfaat. Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.